Kita berada kembali di kebun yang cukup bagus perawatannya. Jadi ini jarak tanamnya 9 meter Bang ya ini. Jarak tanam 9 meter ini. 9 meter kotak. Jadi ini sekarang baru mulai pakai egrek ya. Jadi untuk mempermudah proses panen. Untuk panen kali ini menggunakan egrek. Jadi sebagian pohon sudah mulai agak tinggi. Jadi digunakan egrek untuk panen di sini. Ada 3 buah yang dipanen. Ini cara panennya bagus untuk kebun ini. Ini hanya buah yang masak seperti ini yang diangkut. Jadi ini kemarin informasi yang ada katanya sih bibitnya dari jenis dampi, tapi ada beberapa yang seperti ini, cangkangnya tebal. Buahnya bagus. Ini pelepahnya banyak, tadi sudah diturunkan menggunakan egrek. Oh, itu buah yang jatuh. Besar memang itu. 40 kilo tuh. Ini yang super sekali pohonnya, buahnya banyak sekali. Ada berapa tandan yang turun ini? Dan ini saat ini proses panen. Memang dia lebih ahli kalau pakai dodos ini. Ya, dibuka satu pelepah ya untuk menurunkan buah yang ada di situ. Karena ini posisinya buahnya rapat sekali dengan pelepah yang seperti ini. Nah, 2 pelepah diturunkan untuk mempermudah proses penurunan buah yang ada di pohon itu. Ya. 1 buah itu bobotnya tidak kurang dari 20 kilo ya, kalau yang seperti itu. Ini juga harus dipotong pelepahnya karena posisinya rapat sekali. Ya, 2 aja kah? Jadi panen seharusnya di kebun ini di tanggal 18. Ini terlambat sekitar 10 hari ya. Nah, terlambat 10 hari dan kondisi pohonnya seperti ini. Ini bibitnya dulu berasal dari Sumatera langsung. Kecambahnya dikirim dari sana dengan jenis dampi, informasi yang ada. Namun untuk hasilnya, untuk hasil dari buah ini bisa dilihat sendiri bahwasanya ini cukup memuaskan ya. Untuk kondisi pohon seperti ini sudah ada 3 tandan yang turun. Ini tandan keempat. Tarik nafas dulu. Sudah 5 ya. Ya, ini sudah turun semua buah yang masak. Kondisi pohonnya seperti ini. Ini pelepahnya terpaksa diambil karena memang ini posisi pelepahnya rapat ya, beda dengan pohon-pohon yang lain. Selain buahnya rapat, juga pelepahnya juga rapat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelepah ya yang diturunkan. Dan buah yang berhasil dipanen ada 6. Panen terakhir dapat berapa ini? Kemarin 2,6. 2,6, 115 Ya. pohon. Dan prediksi panen hari ini? Kurang lebih 3 ton. 3 ton, naik lagi. Naik dari kemarin. Jadi prediksi hasil kebun ini 3 ton ya untuk panen hari ini. Nanti kita lihat hasil akhirnya setelah penimbangan. 115 pohon dengan
kondisi pohon seperti ini panen yang lalu menghasilkan 2 ton 600 kilo. Kalau kita lihat dari postur pohonnya, ini cukup meyakinkan ya, dan kondisi perawatan kebunnya pun juga bagus. Jadi rumput-rumputnya dijaga seperti ini, tidak terlalu bersih, dan panennya hanya memetik buah-buah yang masak, sehingga bobot buah yang dipetik ini bisa maksimal, dan cangkangnya ini cenderung lebih tebal. Coba kita lihat yang lainnya, kita bandingkan lagi. Press tuh ya, itu ngepres sekali. Sungkit. Ini bukan pakai dodosnya yang pendek, Orangnya yang pendek. Idealnya memang seperti ini ya kebun sawit. Untuk petani sawit swadaya, kondisi kebun seperti ini sangat bagus. Jadi selain tanahnya juga rata, tidak terlalu bergelombang, perawatannya pun juga cukup bagus. Jadi pemupukan di kebun ini kemarin menggunakan sistem pupuk tunggal, menggunakan pupuk jenis Urea, SP36 dan KCL. Namun pemberian pupuknya kemarin dicampur jadi satu, jadi tidak diberikan secara terpisah, diberikan secara langsung. Ini agak kesulitan ini menurunkan buahnya, tergantung di atas buahnya. Terpaksa dipotong pelepahnya karena dodosnya tidak sampai dan buahnya sangkut di atas. Iya, ini berhasil diturunkan buahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Yang ini Tenera ya. Ini jenis Tenera yang ini. Buahnya bercangkang tipis. Kita lihat pohon-pohon berikutnya. Yang di sana itu nampak buahnya lewat masak ya. Ya, jadi pelepahnya ini besar-besar ya. Memang perlu dibikin tajam itu egreknya. Nah, ini pelepah-pelepah yang harus di pruning karena sudah banyak sekali posisi buah di sebelah atas sana, dan ini sudah songgok 4 ini dengan kondisi seperti ini. Ini proses perawatannya panen sekaligus pruning, jadi kondisi kebunnya langsung rapi seperti ini dengan jarak tanam 9 meter. Ini cukup lega ya untuk pohon-pohon ini, sehingga sangat wajar kalau banyak dihasilkan buah-buah yang berukuran besar. Ini enak memang kalau pruning pakai egrek. Jadi ini adalah cara yang benar pemanenan menggunakan dodos. Jadi satu pelepah penyangga buahnya itu
disisakan. Jadi untuk tinggi pohon seperti ini sebaiknya masih ada songgo 2 untuk buah-buah yang ada di pohon sini. Jadi bentuk-bentuk pohonnya ini sangat ideal sekali ya. Ini rata-rata batang pohon ini berbentuk besar seperti ini. Sesuai informasi yang ada dari jenis jampi, buahnya seperti ini. Dari ciri-ciri buahnya yang berbentuk agak bulat seperti ini dan batang seperti ini, serta kerapatan buah yang relatif lebih rapat dibandingkan dengan buah-buah yang lain, maka ini bisa dikatakan cukup bagus produksinya. Ini untuk kebun ini harus ada penambahan pupuk mikro ya, seperti yang nampak di depan ini. Ini daunnya yang bagian ujung, daun bagian ujung mulai tampak berkerut atau keriting. Jadi itu menandakan tanda kekurangan unsur boron yang seperti ini ya. Jadi daun yang seperti ini, di ujung daun dengan bentuk mengeriting seperti ini, di kebun ini harus ditambahkan pupuk borat, karena ini kalau dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan buah yang ada di pohon-pohon ini. Ini satu buah yang berhasil dipanen, bentuknya padat ya, bentuk buahnya padat dan kemasakannya bagus. Seperti ini yang diharapkan untuk panen-panen di kebun petani swadaya agar memetik buah yang telah memenuhi kriteria masak panen. Itu ada satu buah yang tersangkut di pelepah itu. Gimana ceritanya ini? Itu sudah dipotong namun berhasil diturunkan. Nah, ini buah yang dipanen ya. Jadi ini tenera ya. Ini tenera dengan ciri cangkangnya tipis ya. Bentuk buahnya sempurna seperti ini. Jadi ini salah satu hasil panen hari ini yang cukup bagus, sehingga secara umum kondisi sawit ini bisa dikatakan berasal dari bibit unggul. Dengan perawatan yang bagus, hasilnya cukup memuaskan. Jadi ini terlihat ukuran buah yang dipanen memiliki ukuran yang hampir sama ya, sama besarnya. Jadi kalau kita menanam bibit unggul itu ketika umur tanaman seperti ini di antara 8 sampai 10 tahun itu bobotnya mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tanaman saat berumur 5 tahun. Kalau kita gunakan bibit yang tidak unggul pada saat tanaman berumur 5 tahun, itu tidak ada bedanya dengan tanaman unggul. Namun ketika 8 tahun sampai 10 tahun akan nampak bedanya. Jadi ini salah satu tanaman yang unggul yang dipanen hari ini. Buahnya ini bisa dilihat sendiri. Ini sangat luar biasa ini. Panjang video tadi kita temukan 2 pohon yang super dalam artian jumlah buah yang ada di pohon ini jumlahnya melebihi dari rata-rata buah yang ada di kebun ini. Ini 4 ya, yang masak sekali buahnya. Masih ada lagi. Dengan luas sekitar 1 hektar, ini panen bisa mencapai 2 ton 500 kilo
untuk kemarin, dan untuk kali ini ditaksir akan lebih dari angka tersebut karena memang rotasi panennya lebih dari 15 hari karena jatuh libur kemarin di tanggal 18 Mei itu seharusnya masuk panen, dan ternyata sekarang baru bisa dipanen. Ini ada berapa ini? Ini pemanennya nih, sekaligus pemilik kebun. Apa nih rahasianya kebunnya bisa seperti ini? Belajar sama seniornya Pak. Oh ya. Bapak sendiri. Jadi ini salah satu pilihan yang tepat ya untuk petani menggunakan bibit unggul. Ini hasilnya seperti ini. Ada 6 tandan ini yang untuk di sini. Penggunaan pupuk bagaimana? Pupuk Pupuk kita per 4 bulan sekali. jenisnya? Jenis 3 unsur yaitu urea, TSP, KCl. Pupuk tunggal ya? Ya. Jadi 1 kilo dikasih berapa banyak? Pohonnya itu masing-masing jenis 1 kilo 1 kilo ya. dengan rotasi 4 bulan. 4 bulan ya. Ya. Ini hasilnya sangat super sekali ya. Ini tinggal kayaknya nih masih perlu penambahan KCl ini Mang. Karena ini daunnya nampak seperti ini. Jadi kalau daun-daun bercak seperti ini, kuning-kuning yang tembus seperti ini porsi pupuk KCl-nya harus ditambah agar lebih maksimal lagi bobot buah yang dihasilkan dari pohon-pohon yang ada di kebun ini. Ini sudah di ujung bagian kebun ujung. Ini sudah hampir selesai panen. Ini buah terakhir yang kita panen hari ini. Ini satu buah yang masak ya, satu aja. Jadi demikian dari kebun petani sawit swadaya. Hari ini panen dengan sangat memuaskan dengan hasil TBS yang masaknya telah memenuhi kriteria masak panen seperti ini. Dan ada beberapa pohon yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Yang di sebelah sana itu ada 6 tandan berhasil diturunkan dari satu pohon, dan kondisi kebun yang cukup terawat dengan baik. Salam tandan berduri. Proses panen sudah selesai di kebun ini. Tinggal besok kita lanjutkan untuk pengangkutan TBS-TBS yang telah kita panen hari ini. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan selalu bibit unggul untuk kelapa sawit yang ditanam di kebun kita agar hasil panen kita bisa sesuai harapan. Jumlah TBS-nya banyak dan memuaskan.